Mimin gaskan lagi bosku. Bab 59-60. CEO dingin dan gadis malang. Pagi ini Sean sudah siap berangkat ke luar kota bersama Robi sekretarisnya. Anaya tampak tak rela melepas kepergian suaminya itu. Ia terus mendekap tebuh sang suami dengan begitu erat. Sean tersenyum melihat sang istri, ia begitu bahagia melihat sang istri mulai bergantung padanya. "Sayang, aku berangkat dulu ya," ucap Sean mengurai dekapan sang istri. "Lia mas." "Hati-hati ya," jawab Anaya dengan senyum yang dipaksakan. "Akan aku usahakan 3 hari pulang, jadi jangan sedih lagi," ujar Sean menangkup pipi sang istri dan diangguki oleh Anaya. Sean mengecup kening sang istri lama dan kemudian menci, "Yung singkat B1 bir Anaya." "Aku akan merindukanmu," bisik Sean berjalan menjauh menuju mobilnya. "Aku juga mas," jawab Anaya diangguki oleh Sean. Mobil Sean perlahan meninggalkan mansion kedua orang tuanya. Anaya kembali memasuki mansion bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Wanita itu tampak tidak begitu semangat dan lesu, itu tak luput dari pandangan seluruh keluarga. "Kak Naya, berangkat kuliah bareng yuk," ujar Sina saat Anaya akan berjalan menuju kamarnya. "Ya Sina. Aku ambil tas dulu ke atas ya," jawab Anaya. Sepeninggal Anaya kedua orang tua Sean menatap sendu menantunya itu. Ia tahu ini pertama kalinya anaknya meninggalkan sang istri demi pekerjaan ke luar kota. Apalagi sang istri tengah hamil muda yang begitu tergantung pada Sean. Anaya akan mengalami mual parah jika tak berdekatan dengan sang suami. Sepertinya sang anak tak mau jauh dari ayahnya. Tak lama Anaya turun dengan begitu hati-hati. Dia tak mau terjadi sesuatu jika sampai terjatuh. Kakek yang melihat sang cucu menantu turun dengan sedikit hati-hati tersenyum tipis. Pria yang tak lagi muda itu segera memerintahkan pelayan untuk merombak salah satu kamar tamu untuk dijadikan kamar menantunya selama hamil. "Ayo kak," seru Sina mengapit lengan kakak iparnya itu. Keduanya berangkat ke kampus menaiki mobil Anaya lengkap dengan bodyguard-nya yaitu Lola. "Iya. Kemarin kamu bawa kemana gadis itu?" tanya Anaya tiba-tiba. Lola terkejut saat majikannya menanyakan kemana gadis itu ia bawa. Dia sendiri juga tidak tahu kemana para pengawal keluaran Alatas membawanya. Karena saat sampai di sebuah tempat gadis itu diturunkan lagi dan dibawa oleh orang-orang keluarga Alatas. "Oh, itu saya. Diantar pulang." "Iya kanlah," ujar Sina tiba-tiba menyelamatkan Lola dari kegugupannya. "Pulang?" beo Anaya yang tak sepenuhnya percaya. "Lia Nona. Kemarin saya sedikit memberinya teguran akan sikapnya pada Nona, setelah itu saya mengantarnya pulang," ujar Lola beralibi. "Oh," ucap Anaya beroh ria. Sina menghela nafas panjang, akhirnya kakak iparnya percaya juga. Bukan bermaksud membohongi kakak iparnya itu. Ia dan keluarganya akan berusaha melindungi Anaya, tanpa harus memberitahu apa yang ia lakukan pada orang-orang yang berusaha menyakiti Anaya. Tak lama keduanya sampai di kampus, keduanya berjalan menuju kelas masing-masing. Anaya memasuki kelasnya dengan raut wajah datarnya. Tak lama dosennya pun memasuki kelas, semua mahasiswa termasuk Anaya tampak fokus menyimak materi kuliah yang disampaikan. Setelah selesai Anaya keluar ruangan, salah satu mahasiswi menghampirinya untuk mengajak bergabung pada salah satu organisasi di kampus itu. Dan dengan tegas Anaya menolak karena alasan sedang hamil muda. Oa tak mau kelelahan apalagi sang suami begitu overprotektif menjaganya. Ngomong-ngomong tentang suami, Anaya baru ingat, prianya itu belum menghubunginya setelah berangkat tadi pagi.
Anaya menatap layar ponselnya namun tak ada pesan maupun panggilan dari Sean. Untuk menghubungi lebih dulu Anaya takut mengganggu sang suami. Tapi ia begitu ingin tahu kabar sang suami. Akhirnya Anaya memutuskan menunggu telepon dari Sean, meski sebenarnya ia begitu ingin mendengar suara sang suami. Anaya berjalan menuju kantin sendirian, karena Arini tak masuk hari ini karena ada urusan keluarga. Sedangkan Sina lagi ada tugas kelompok yang harus dikerjakan hari ini. Sesampainya di kantin, wanita yang tengah berbadan dua itu memesan ketoprak dan segelas jus jeruk. Anaya terpaksa makan sendirian karena Lola tak bisa menemaninya karena ada tugas dari Sean untuknya. Setelah selesai, wanita itu memilih untuk pulang karena kepalanya terasa sangat pusing. Setibanya di parkiran ternyata Lola telah menunggunya. Gadis itu segera membantu Anaya memasuki mobil. Anaya memegangi kepalanya karena rasa pusing. Lata menghiraukan ponselnya yang terus berdering dari tadi. "Nona, ponsel Anda berbunyi," ujar Lola saat telah duduk di belakang kemudi. "Tolong kamu angkatlah, aku pusing banget," lirih Anaya. Segera gadis itu meraih ponsel majikan, ternyata tuannya lah yang menelpon. "Maaf Nona, ini telepon dari Tuan Muda Sean," ujar Lola. "Tolong angkatlah, biar aku yang ngomong," ngejiri Anaya. Lola mendial tombol hijau di layar ponsel Anaya. Setelahnya ia melajukan mobil dengan begitu pelan. "Sean, halo sayang. Kamu di mana?" "Anaya, mau pulang dari kampus Mas." "Sean, kamu baik-baik saja kan? Kenapa lama angkat telepon dari aku?" "Anaya, aku baik-baik saja Mas. Tadi ponselnya aku silent jadi gak tahu kamu telepon Mas." "Sean, syukurlah. Oh ya, aku udah nyampe. Kamu udah makan?" "Anaya, baru aja Mas di kantin." "Kamu udah makan? Dan lagi apa?" "Sean, hehehe. Mau jawab yang mana dulu nih?" "Anaya, dua-duanya Mas." "Sean, aku belum makan dan sekarang baru nyampe hotel. Anak kita baik-baik saja kan sayang? Dia gak rewel kan jauh dari papanya?" "Anaya, dia baik-baik saja Mas. Yang rewel itu mamanya ditinggal papa." "Sean, sabar ya sayang. Aku janji akan segera menyelesaikan semuanya di sini dan pulang. Aku tutup dulu ya sayang, mau mandi." Gerah. "I love you sayang." "Anaya, ya Mas. I love you too Mas sayang." "Sean, ulang lagi yang terakhirnya sayang." "Anaya, gak ada siaran langsung. Bye Mas Muah." Klik. Anaya segera mematikan panggilannya, ia tak kuat lagi berpura-pura baik-baik saja. Rasa pusingnya makin menjadi. Lola melajukan mobilnya dengan cepat melihat majikannya yang tak baik-baik saja. "Kenapa Anda berbohong pada Tuan Muda tentang kondisi Anda sekarang Nona?" ujar Lola. "Aku tak ingin Mas Sean khawatir dengan keadaanku lah. Dia begitu sibuk di sana untuk beberapa hari ke depan," ujar Anaya tersenyum tipis. Tak lama mobil yang ditumpangi Anaya sampai di mansion. Wanita itu keluar dibantu Lola. Semua pelayan terkejut melihat keadaan nona muda mereka yang dipapa oleh Lola. Nyonya Anita terkejut melihat keadaan menantunya. Langsung memerintahkan Lola membawa Anaya ke kamar, yang telah disiapkan oleh kakek di lantai bawah. Lola membantu majikannya itu untuk tidur di atas ranjang. Kemudian Nyonya Anita menghampiri sang menantu dengan raut wajah cemas. "Kamu kenapa sayang?" "Lola tolong telepon dokter," ujar Nyonya Anita diangguki oleh Lola. "Aku gak apa-apa Ma. Cuma pusing aja," jawab Anaya. "Mama akan telepon Sean," ujar Nyonya Anita namun ditahan oleh Anaya. "Jangan Ma.
Aku gak apa-apa, jangan buat Mas Sean khawatir di sana, lirih Anaya. Tapi, Ma, orang-orang di sana membutuhkan Mas Sean, agar perusahaan kembali stabil. Di sini aku punya mama, papa, kakek dan yang lainnya, ujar Anaya tersenyum tipis. Baiklah sayang, jika itu kemauan kamu, jawab Nyonya Anita. Tak lama dokter pun datang, karena kebetulan sang dokter juga sedang berada tak jauh dari mansion, baru saja selesai memeriksa pasiennya. Nyonya Anita mempersilahkan dokter itu memeriksa keadaan menantunya. Dokter dengan sigap segera memeriksa keadaan Anaya. Dokter muda itu tersenyum tipis pada Anaya, setelah selesai memeriksa keadaan sebagai bentuk ramah tamahnya sebagai dokter. Bagaimana keadaan menantu sayang, Dok? Tanya Nyonya Anita. Keadaan Nona baik-baik saja, Nyonya. Ini hanya pusing biasa karena hamil muda. Disarankan Nona jangan terlalu banyak pikiran, ujar dokter itu lalu memberikan resep obat untuk mengurangi rasa pusing. Nyonya Anita menarik nafas lega karena menantu dan calon cucunya baik-baik saja. Bab 60. 2 hari berlalu setelah kejadian itu. Anaya tengah menikmatinya indahnya langit sore di taman belakang mansion. Ia begitu merindukan kehadiran sang suami yang hari ini belum memberikannya kabar. Wanita itu semenjak kamarnya pindah ke lantai dasar, lebih banyak menghabiskan waktu di sini. Mas, aku rindu, gumam Anaya menatap foto sang suami di layar ponselnya. Wanita itu menghela nafas panjang, ia begitu merasa sendirian saat ini. Sang mama mertuanya sedang pergi arisan dan Sina menemani kakek untuk check up ke rumah sakit. Meski ada pelayan dan penjaga, mereka memiliki pekerjaan masing-masing. Wanita itu memutuskan untuk masuk karena hari makin gelap. Anaya memasuki kamarnya lalu merebahkan diri di atas tempat tidur. Ia menatap layar ponselnya yang tak kunjung juga ada panggilan dari sang suami. Tak lama pintu kamarnya diketuk. Anaya segera bangkit lalu membukakan pintu. Seorang pelayan tersenyum ramah padanya. Maaf Nona. Waktunya makan malam, ujar pelayan itu dengan ramah. Apakah yang lain sudah pulang, Bi? Tanya Anaya. Belum Nona. Kalau begitu saya tunggu mereka pulang dulu baru makan malam, ujar Anaya. Tapi Nona, tadi, saya malas makan sendirian Bi, jawab Anaya lalu menutup pintu kamarnya. Anaya menghempaskan tubuhnya pelan di atas tempat tidur. Lah jadi bingung harus ngapain sekarang. Namun pintu kamarnya kembali diketuk. Ananya kembali bangkit menuju pintu. Bi, kan aku sudah bilang lagi malas makan, ucap Anaya tanpa melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Kenapa malas? Anaya terkejut mendengar suara yang dari tadi begitu ia rindukan. Mas. Gumam Anaya menatap pria yang ia rindukan memegangi buket bunga mawar putih kesukaannya. Kamu belum menjawab pertanyaanku sayang. Kenapa malas makan? Tanya Sean menatap sang istri yang dari tadi begitu ia rindukan. Namun demi kejutan ia menahan diri untuk tidak menelpon sang istri. Tapi apa barusan yang ia dengarkan sang istri malas makan membuatnya terkejut. Apalagi saat ini sang istri sedang mengandung. Aku malas makan sendirian Mas, jawab Anaya jujur. Yang lain pada kemana? Tanya Sean yang juga merasa mansion begitu sepi. Keluar Mas, jawab Anaya yang langsung memtigaluk sang suami begitu erat. Sean terkekeh lalu mendaratkan kecupan di pucuk kepala sang istri dengan penuh kasih sayang dan kerinduan. Aku merindukanmu sayang, bisik Sean. Aku juga Mas. Jawab Anaya mengurai P3 lukannya. Aku tak hanya sekedar memuji sayang, memang itu kenyataannya,
ujar Sean menangkup pipi Anaya dengan tangannya lalu melu *B1 bir wanitanya itu dengan penuh kelembutan. Rasanya masih sama, manis lirih Sean mengusap B1 bir sang istri yang basah oleh salivanya. Anya tersipu malu mendengar ucapan Sean, menyembunyikan wajahnya di dada bidang sang suami. Sean tersenyum lebar melihat sang istri yang merona seperti itu. Aku sangat mencintaimu sayang dan sangat mencintaimu, ujar Sean mengurai pelukannya. Hanya aku saja Mas. Lalu anak kita. Lirih Anaya mengusap perutnya. Anak kita dan kamu punya tempat berbeda di hatiku sayang, ucap Sean. Anak papa tidak merepotkan mama selama papa pergi kan? Ucap Sean bersimpuh di depan perut Anaya. Gak dong papa selagi baju papa mama peluk, ujar Anaya menirukan suara anak kecil. Sean mengecup perut rata Anaya dengan penuh kasih sayang. Jangan susahkan mama ya sayang, gumam Sean. Mandi gih mas, biar koper kamu aku yang bongkar, ucap Anaya. Baiklah. Sayangku, Sean segera berjalan menuju kamar mandi walau tak seluas kamar mandinya yang dulu. Anaya mengambilkan pakaian ganti untuk Sean lebih dahulu dan meletakkannya tepian tempat tidur. Setelahnya barulah ia membuka koper milik sang suami untuk mengeluarkan pakaian kotor. Namun Anaya terkejut melihat kotak beludru yang terdapat di bawah lipatan baju milik Sean. Anaya meraih kotak itu dan memisahkannya. Anaya meletakkan pakaian kotor Sean di keranjang pakaian kotor. Anaya meletakkan kotak beludru itu di atas nakas. Itu untukmu sayang, bukalah. Ujar Sean tiba-tiba keluar dari kamar mandi dengan handuk yang dililitkan dipsa tunggang. Anaya menatap suaminya itu dan tersenyum. Lalu kembali meraih kotak beludru itu dan membukanya. Anaya menatap sebuah kalung berlian yang begitu indah. Mas ini. Lirih Anaya. Sean meraih kalung itu dan memasangkannya di leher sang istri. Cantik. Tapi lebih cantik orangnya, ujar Sean. Makasih mas. Apa tidak mubazir mas yang di lemari saja jarang dipakai, ujar Anaya. Tidak sayang. Ini bisa kamu pakai untuk hari-hari modelnya simple dan tak begitu mencolok, ujar Sean. Makasih mas, ujar Anaya. Sama-sama. Aku berpakaian dulu setelah itu kita makan malam, ujar Sean. Liam mas. Jawab Anaya. Setelah selesai mereka keluar kamar untuk makan malam bersama. Bersamam dengan datangnya kedua orang tuanya dan kakek serta Sina. Kak, kamu sudah pulang? Tanya Sina. Ish. Menyebalkan dasar beruang kutub, kesal Sina membuat yang lainnya menggeleng pelan. Sean tak menggubris ucapan sang adik memang itulah kenyataannya. Tak begitu dekat dengan Sina dari kecil karena jarak umur mereka yang cukup jauh. Tapi diam-diam dia begitu peduli dengan sang adik. Kapan pulang sayang? Tanya Nyonya Anita. Baru saja ma, jawab Sean. Ayo kita makan malam bersama, ajak Anaya. Walau belum mandi tapi demi menantuku baiklah kita makan malam bersama, jawab Papa Ferdian. Nyonya Anita menggeleng pelan melihat kelakuan sang suami. Semuanya meminum meja makan untuk makan malam. Setelah selesai semuanya memasuki kamar masing-masing, tinggallah Anaya dan Sean yang masih duduk di ruang keluarga menonton. Lebih tepatnya Anaya saja yang menonton sedangkan Sean sibuk dengan laptopnya. Mas. Lia sayang, jawab Sean yang masih fokus pada laptopnya. Aku pengen martabak manis, ujar Anaya tiba-tiba. Sekarang. Tanya Sean diangguki oleh Anaya. Sean melirik jam tangannya lalu mematikan laptopnya. Ayo. Kita cari tapi ambil jaket dulu di luar dingin, ujar Sean melangkah menuju kamar mereka mengambil jaket untuk sang istri.
Sean memasangkan jaket miliknya pada sang istri, karena Anaya memang lebih menyukai jaketnya daripada jaket milik sang istri sendiri. Setelah selesai keduanya berangkat mencari makanan yang sedang diinginkan ibu hamil itu. Sepanjang perjalanan Anaya tampak begitu tersenyum bahagia. Sean yang melihatnya ikut merasakan hal yang sama. Anak papa pengen banget ya makan martabak manis, ujar Sean mengusap lembut perut sang istri. Anaya tersenyum tipis lalu ikut mengusap perutnya. Lia dong papa. Maaf ya merepotkan papa, jawab Anaya menirukan suara anak kecil. Gak repot kok sayang. Aku malah senang kamu melibatkan aku dalam setiap proses kehamilan kamu, jawab Sean. Mas berhenti. Itu kita beli sana saja, tunjuk Anaya pada gerobak yang ditunggui oleh pria parubaya. Sean segera memarkirkan mobilnya lalu turun membantu sang istri turun dari mobil. Sean menggandeng sang istri menuju penjual martabak manis. Anaya,